Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nabila Septiana, kelas 12-7. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia bisnis, yaitu ide kewirausahaan. Nah teman-teman, di era globalisasi yang serba cepat ini, tentunya inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang loh. Kewirausahaan bukan hanya tentang memulai bisnis, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu melihat peluang, menciptakan solusi yang bernilai, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui presentasi ini, saya akan memperkenalkan sebuah produk kuliner yang khas dan digemari banyak orang, yaitu pai susu. Dengan cita rasa manis yang lezat dan tekstur yang renyah, kami melihat peluang besar untuk mengembangkan produk ini menjadi lebih kreatif serta menjangkau pasar yang lebih luas. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat potensi dan strategi kami dalam mengembangkan bisnis pai susu ini. Pai susu merupakan kue khas Bali loh, berbentuk bulat dengan kulit renyah dan isian lembut dari campuran susu manis. Kulitnya terbuat dari tepung, mentega, dan telur, sementara isiannya dari susu kental manis dan telur. Teksturnya lembut dan renyah, menjadikannya cemilan yang lezat dan populer sebagai oleh-oleh. Nah, ada juga sejarah pai susu loh. Dikutip dari buku Multikulturalisme Makanan Indonesia oleh Unsia Anggraini, pai susu khas Bali merupakan hasil percampuran antara sajian pai susu Hong Kong dan Portugis. Berdasarkan masa perjalanan pai susu, kudapan ini diperkenalkan oleh Teng Cacaan pada tahun 1940-an di Hong Kong. Diyakini orang yang pertama kali mempopulerkannya menjadi oleh-oleh khas Bali adalah lapak pai susu dengan nama Asli Enak. Toko pai susu ini sudah ada sejak 1989. Nah, menariknya, produsen pai susu ini tetap mempertahankan cita rasa yang otentik hingga saat ini loh. Jadi, tidak heran tetap bertahan dan eksis sampai sekarang. Nah, berikut profil usaha saya. Saya membangun sebuah usaha yang saya beri nama Bill's Bakery. Dengan menyajikan berbagai aneka kue, salah satunya pai susu yang saya tawarkan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dengan cita rasa yang otentik dan lezat. Kami menggabungkan resep tradisional dengan teknik modern untuk menciptakan pai susu yang menggugah selera dan memanjakan lidah. Berikut produk yang saya tawarkan. Yang pertama ada pai susu original, kedua pai susu coklat, yang ketiga pai susu keju, dan yang terakhir pai buah. Berikut bahan-bahan untuk membuat pai susu. Yang pertama bahan kulit pai, menggunakan tepung terigu, margarin, gula halus, dan susu kental manis. Yang kedua bahan fla, menggunakan air, tepung maizena, kuning telur, dan susu kental manis. Berikut langkah-langkah pembuatan pai susu. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, untuk membuat kulit pai susu, masukkan tepung terigu, gula halus, dan margarin. Lalu aduk hingga menjadi butiran pasir. Setelah itu, masukkan susu kental manis dan uleni sampai kalis. Kemudian, masukkan adonan ke dalam kulkas selama 15 menit. Yang ketiga, untuk membuat fla, masukkan kuning telur ke dalam wadah, lalu aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan air, susu kental manis, dan tepung maizena, dan aduk lagi hingga rata. Setelahnya, saring agar hasilnya menjadi lembut dan tidak ada gelembung. Kemudian, keluarkan adonan kulit pai dari kulkas, bentuk menjadi bulat, lalu timbang untuk 1 cup 20 gram. Selanjutnya, setelah ukuran sesuai, masukkan ke dalam cup, pipihkan sesuai dengan bentuk cup, lalu tusuk bagian tengah adonan dengan garpu agar saat dipanggang tidak mengembang. Selanjutnya, setelah itu masukkan adonan fla ke dalam cup yang berisi kulit pai dengan rapih. Kemudian, panaskan oven terlebih dahulu. Panggang di oven pada suhu sedang menggunakan api atas bawah dengan waktu 25 menit. Selanjutnya, apabila adonan sudah terbentuk, maka sudah siap diangkat. Angkat dan diamkan selama 10 menit, lalu keluarkan adonan dari dalam cup dan sajikan selagi hangat. Nah, selanjutnya ada keunggulan produk yang akan saya tawarkan. Yang pertama, memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang lezat, menggunakan bahan-bahan premium seperti susu, telur, dan tepung berkualitas, dan memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau, serta mempunyai rasa yang bervariasi sehingga tidak membuat cepat bosan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, proses pembuatannya yang relatif sederhana dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Yang kedua, mudah dibawa dan dikonsumsi. Dan yang ketiga, harganya terjangkau. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, tentunya banyak pesaing di pasar yang menjual pai susu dengan kualitas dan harga yang bervariasi.
Yang kedua, produknya tidak tahan lama. Biasanya hanya bertahan sampai 1 minggu di suhu ruang. Yang ketiga, bahan-bahan berkualitas dapat menjadi mahal sehingga mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, target pasar yang luas. Yang kedua, disukai banyak kalangan, contohnya seperti kalangan remaja, dewasa, hingga anak-anak. Yang ketiga, menciptakan varian rasa yang baru agar bisa menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada thirst atau ancaman. Yang pertama, perubahan selera bisa mempengaruhi penjualan. Yang kedua, tentunya persaingan yang ketat. Dan yang terakhir, kenaikan biaya harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang saya gunakan. Saya menggunakan sistem pre-order dengan menggunakan poster, lalu dibagikan melalui status WhatsApp, Instagram, dan TikTok yang saya punya. Target pemasaran saya yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selanjutnya, target penjualan per tahun. Jadi saya menjual dengan harga kisaran 3.000 per pieces. Target penjualan dalam 1 minggu saya menargetkan 25 pieces dikali 3.000 sama dengan 75.000. Target per bulan 25 pieces dikali 4 minggu sama dengan 100 pieces. 100 pieces dikali 3.000 sama dengan 300.000. Target per tahun 100 pieces dikali 12 bulan sama dengan 1.200 pieces. 1.200 pieces dikali 3.000 sama dengan 3.600.000. Nah, yang terakhir kebutuhan pembiayaan. Untuk bahan baku yang pertama yaitu tepung terigu saya mengeluarkan 17.000, margarin saya mengeluarkan 10.000, susu kental manis saya mengeluarkan 13.000, telur 2 butir saya mengeluarkan 5.000, tepung maizena saya mengeluarkan 7.000 dan gula halus saya mengeluarkan 8.000. Jadi modal yang saya keluarkan untuk pai susu adalah 60.000. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!